Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik new canvas. Lalu di sini aku menggunakan ukuran 4:5 atau 1600 dikali 2000 pixel. Jika teman-teman ingin mengubahnya, tinggal klik edit lalu masukkan angka yang diinginkan. Kita klik kotak putih di bawah atau color specification. Lalu kita pilih warna gelap. Jika teman-teman ingin menggunakan warna lain, silakan ya. Jika sudah, kita klik OK dan kita lanjutkan dengan klik create. Kanvasnya akan seperti ini. Untuk berwarna aku sembunyikan, klik tanda panah ke kiri. Kemudian kita akan menggunakan symmetry pen. Jadi jika teman-teman belum download, tinggal klik tanda plus di tab brush, lalu pilih cloud dan scroll sampai menemukan brush yang akan di-download, yaitu symmetry pen. Pastikan internetnya aktif ya. Untuk brush yang ditandai gembok itu khusus Medibank yang berbayar. Jika sudah ketemu, tinggal kita klik dan brush itu otomatis masuk ke list brush di tab brush. Kemudian kita bisa langsung tes ya. Kalau kita tarik garis, hasilnya akan seperti ini. Jadi kita perlu mengubah center point-nya terlebih dahulu. Kita klik menu change center point di bagian atas kanvas. Kemudian tinggal kita tap di kanvas sampai keluar titik merah seperti berikut ini. Teman-teman bebas menempatkannya ya. Dan jika sudah selesai, kita bisa membuat objek seperti contoh yang tadi. Jika ingin mereposisi, teman-teman bisa menghapusnya, lalu klik kembali change center point sampai teman-teman puas dengan hasilnya. Jangan lupa untuk menaikkan koreksi ya, atau correction, supaya tarikan garisnya itu smooth. Lalu silakan membuat bentuk seperti labu takar, jadi lehernya panjang sementara bagian bawahnya itu agak membulat. Di sini sebenarnya kurang bulat ya, tapi tidak apa-apa, kurang lebih bentuk dasarnya seperti berikut ini. Kita ubah brushnya menjadi pen, lalu ukurannya kita samakan dengan symmetry pen tadi ya. Kalau 7 kita ubah menjadi 7. Lalu kita ke bagian snap ya, dan pilih yang bentuk lingkaran. Lalu teman-teman tinggal menggeser-geser lingkaran warna putihnya, bisa dipipihkan, dilebarkan, dan dipaskan di bagian mulut labu takarnya. Untuk menggerakkan snapnya, teman-teman perlu zoom in ya. Jadi sampai muncul bar yang merah, dan bagian itu yang kita tekan saat ingin menggeser-geser snapnya. Lalu kita buat bentuk seperti berikut ini. Untuk bagian yang kurang rapi bisa diperbaiki menggunakan brush pen atau eraser. Ya, jadi kadang-kadang kita kurang pas atau kelebihan, bisa kita perbaiki secara manual. Nah, bagaimana jika symmetry pen teman-teman itu nge-lag atau istilahnya Medibank-nya yang nge-lag saat menggunakan symmetry pen? Kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu kita buat terlebih dahulu sisi sebelah kiri ya. Jadi kita hanya membuat separuh. Kemudian layer ini kita duplikat, klik titik 3 di kanan bawah, dan kita flip horizontal. Kadang-kadang aku suka kebalik ya, jadi aku flip vertikal, ternyata salah, nggak apa-apa, kita tinggal undo, lalu kita flip kembali menjadi horizontal. Untuk menggeser kita gunakan tool move ya, bentuknya tanda panah di atas ya, bisa teman-teman lihat. Kita paskan agar membentuk labu takar. Kemudian kedua layer ini kita merge dengan klik titik 3 di bagian bawah dan pilih merge layer. Untuk bagian mulut labu takarnya caranya sama seperti sebelumnya. Silakan teman-teman menggunakan cara yang mana ya, bisa menggunakan symmetry pen atau cara duplikat layer. Untuk memperbesar atau memperkecil kita gunakan menu zoom in and out ya, ada di sebelah kiri bawah. Untuk memperbesar, memperkecil, tinggal kita geser-geser bagian sudutnya. Berikutnya kita akan mengisi labu takar ini dengan cairan tanda kutip. Kita tambahkan layer baru, klik tanda plus, kemudian di sini akan menggunakan seleksi. Geser ke tools yang kotak-kotak,
lalu pilih yang sudutnya lancip. Nah, di sini teman-teman tidak bisa melihat ya sebenarnya langkah apa yang sedang aku gunakan. Sementara setelah daerah seleksinya aktif baru terlihat. Jadi kita ubah terlebih dahulu layer backgroundnya dengan klik menu kiri bawah, adanya lalu garis change dari background tool color selection. dan kita ubah Teman-teman ya. bisa Baru terlihat membentuk segitiga atau bentuk lain nih yang bersudut lancip. Kemudian kita ke airbrush. Untuk opacity-nya diturunkan ya, jangan terlalu tinggi, mungkin di bawah 10. Lalu kita tinggal perbesar ukuran brushnya. Nah, jangan lupa mengubah toolsnya menjadi brush ya. Dan kita mulai menguas brushnya di bagian pinggiran. Jadi dengan cara ini kita tidak perlu menghapus bagian dalam dari warna yang kita masukkan. Nah, teman-teman jika malas membuat satu-satu bisa klik tanda plus, lalu buat daerah seleksinya satu persatu, dan sesudah selesai baru diwarnai ya. Jadi di sini daerah seleksinya bisa 2 sekaligus atau lebih. Jika sudah selesai kita klik di select dan kita tambahkan kembali segitiga-segitiga lainnya jika suka ya. Variasikan ukuran maupun posisinya. Untuk warnanya sendiri bebas, teman-teman ingin menggunakan satu warna atau warna-warni. Cara sisanya itu masih sama ya, tinggal kita kuas aja airbrushnya. Dan jika ukuran brushnya terlalu besar, tinggal disesuaikan. Hasilnya kurang lebih seperti berikut ini. Untuk cara kedua, kita tambahkan dulu layer baru ya. Lalu untuk seleksinya masih sama, tapi kita gunakan yang free lasso. Lalu teman-teman buat bentuk bebas seperti ini. Karena di sini tanda plusnya masih aktif, kita bisa menambahkan bentuk kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika teman-teman tidak suka bentuknya, tinggal klik undo, lalu mulai kembali membentuk shape yang diinginkan ya, bebas. Usahakan tidak ada sudut-sudut lancip. Di sini mungkin agak sulit ya menempatkannya, tapi nggak apa-apa. Lalu daerah seleksi yang sudah jadi ini kita isi kembali masih menggunakan airbrush, tapi di sini aku membedakan atau mengubah warnanya menjadi merah ya. Kalau sebelumnya oranye, kali ini merah. Dan ini sama opsional. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan bentuk segitiga atau bentuk bebas seperti ini, silakan. Kali ini kita coba cara yang ketiga ya. Jadi kita sembunyikan dulu layernya, kemudian kita tambahkan layer baru. Lalu di bagian menu kita geser sampai menemukan tools kotak yang ada brush pen-nya. Lalu untuk ukuran brushnya, silakan pilih ya. Di sini aku menggunakan brush pen. Lalu kita buat bentuk terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita juga bisa memperbesar maupun memperkecil ukuran brushnya. Jadi kita sesuaikan dengan bentuk yang diinginkan. Lalu daerah yang berwarna pink ini kita brush ya. Tidak bisa menggunakan fill bucket, jadi harus kita kuas secara manual. Mungkin cara ini agak aku bilang kalau kita kurang telaten itu agak sulit. Jadi silakan teman-teman menyesuaikan ukuran brush dengan bentuk yang sudah dibuat. Untuk menghapus kita gunakan menu yang di sebelahnya ya, kotak dengan icon eraser. Lalu kita hapus bagian yang tidak diinginkan. Oh ya, teman-teman juga bisa menggunakan brush fill ya. Yang belum ada silakan download di cloud. Dengan menggunakan fill kita tidak perlu menguas bagian dalamnya secara manual seperti tadi ya. Kita bisa langsung membuat bentuk yang diinginkan dan bagian dalamnya sudah terisi. Selanjutnya klik icon magic wand di sebelah kirinya dan teman-teman akan mendapatkan daerah seleksi seperti berikut ini. Dan bagian dalamnya tinggal diisi menggunakan airbrush ya. Caranya sama seperti sebelumnya. Dan jangan lupa untuk mengubah toolsnya menjadi brush pen.
Jika sudah, kita klik di select, kemudian teman-teman bisa mengubah kembali warna backgroundnya dengan cara klik menu kiri bawah, canvas setting, dan canvas background color. Ya, jadi ini opsional aja. Jika teman-teman ingin mengubahnya sekarang atau nanti, tidak masalah. Kita ke tab brush, kemudian klik kotak transparan. Dan untuk brushnya aku menggunakan splatter. Silakan teman-teman menyesuaikan ukuran maupun opacity-nya ya. Dan kita hapus di bagian yang berwarna. Langkah ini opsional jika teman-teman tidak ingin menghapus bagian yang tidak diperlukan, juga tidak masalah. Teman-teman juga bisa menggunakan brush lain ya, selain splatter brush. Kita tambahkan layer baru, kita letakkan di bawah layer warna. Kemudian di sini aku menggunakan snap lingkaran, kita kembalikan bentuknya kembali seperti semula ya, lalu kita perbesar. Untuk ukuran lingkarannya itu bebas sih. Lalu masih menggunakan brush pen, kita buat lingkarannya. Nah, di sini aku mencoba ternyata warnanya tidak keluar. Kenapa ya? Ternyata aku lupa mengembalikan kotak warna tadi. Kan sebelumnya kita klik yang transparan, itu belum aku aktifkan kembali. Jadi jika teman-teman mengalami masalah yang sama, jangan lupa klik kotak warna yang di sebelah atas kotak transparannya. Kemudian kita buat lingkaran pertama dengan garis yang lebih kecil, dan lingkaran yang di dalam itu ukurannya lebih besar. Berikutnya kita hapus sedikit, teman-teman bisa menggunakan eraser atau menggunakan eraser yang baru ya. Toolsnya itu seperti brush wheel, kita tinggal membuat daerah seleksinya, lalu bagian yang diseleksi itu terhapus semuanya. Jangan lupa centang penetrate all layers itu dimatikan. Kemudian kita tinggal mengatur posisi maupun ukuran masing-masing lingkaran tadi ya. Kita akan membuat semacam background, jadi teman-teman bisa berkreasi sesuka hati meletakkan lingkarannya. Perhatikan untuk objek yang posisinya itu sebagian di luar kanvas, saat kita klik set, bagian tersebut akan terpotong ya. Jadi jika teman-teman ingin mengcopy bentuk lingkarannya lagi, silakan aktifkan layer yang lingkarannya masih utuh. Jika sudah selesai mengcopy atau mengatur motifnya, kita bisa merge semua layer lingkaran ini. Layer ini kemudian kita duplikat, lalu kita ubah blending mode-nya menjadi add, dan kita beri Gaussian blur ya. Untuk kekuatannya silakan teman-teman menyesuaikan. Di sini aku menggunakan kekuatan maksimal. Kemudian kita klik lagi titik 3 itu dan pilih hue saturation. Kita turunkan saturasinya sampai ke titik 0. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa memvariasikan ya untuk warna dan lain-lain. Kemudian di sini aku menurunkan opacity layer sehingga tidak terlalu kuat. Oh ya, ini di sini kedua layer lingkarannya aku merge terlebih dahulu, baru diturunkan opacity-nya. Di sini aku ingin mengubah warna outline botolnya, jadi kita ke tab layer, kemudian kita aktifkan protect alpha, dan supaya teman-teman bisa melihat, aku mengubah kembali warna backgroundnya ya menjadi abu-abu. Lalu kita pilih tools shape yang di atas yang terisi, dan langsung kita blocking area yang ingin diubah warnanya. Itu cara cepat mengubah warna ya, teman-teman juga bisa menggunakan brush. Lalu kita tambahkan layer baru, kita letakkan di atas layer outline. Untuk warnanya sendiri bebas, lalu aku menggunakan airbrush, jangan lupa mengubah toolsnya. Untuk ukurannya silakan menyesuaikan. Lalu teman-teman tinggal mewarnai bagian outline secara acak ya, jadi nggak harus terlalu rapi, tinggal mengikuti aja bentuk outline-nya. Untuk warnanya bebas, kita bisa mencampur beberapa warna ya seperti berikut ini.
Lalu jika sudah, kita ubah blending mode layernya menjadi add atau overlay. Nah, teman-teman juga bisa mencoba blending mode lainnya ya. Kadang-kadang pemilihan blending mode akan memberikan hasil yang berbeda-beda tergantung warna yang kita gunakan. Kemudian kita bisa juga mengatur opacity-nya jika dirasa warnanya terlalu kuat. Kemudian semua layer labu takar ini kita masukkan ke folder ya. Klik tanda plus, pilih folder, lalu masukkan menggunakan tools atau menu anak panah ke atas dan ke bawah. Ya, kalau kita klik matanya, satu labu Erlenmeyer hilang. Kemudian folder ini kita duplikat dan kita merge folder khusus yang bawah. Lalu folder ini atau layer ini kita flip horizontal. Ya, di sini aku ingin membuat bayangan si labu takar. Lalu karena posisi labu takar utamanya itu terlalu rendah, kita geser menggunakan tool move, naikkan sedikit ke atas, kurang lebih seperti berikut ini. Lalu kita kembali ke layer bayangannya, kita turunkan opacity layernya, lalu menggunakan eraser. Teman-teman bebas menggunakan eraser manual atau brush yang diaktifkan kotak transparannya. Kita hapus sedikit bagian bayangan yang menjauh atau agak jauh dari objeknya ya. Pastikan itu hanya samar, jadi turunkan opacity brush atau erasernya. Lalu kita beri juga sedikit Gaussian blur, kurang lebih hasilnya seperti berikut ini. Ini opsional, teman-teman bisa menambahkan bintik-bintik. Aku menggunakan airbrush, opacity-nya 100%, lalu ukurannya silakan menyesuaikan. Jangan lupa dipisahkan ke layer baru. Untuk blending mode layer bisa diubah menjadi add atau lainnya, tetap normal pun tidak masalah ya. Lalu jika dirasa perlu bisa juga ditambahkan Gaussian blur. Kita tambahkan layer baru lagi, kita tempatkan di bagian atas folder ya. Lalu kita buat molekul. Di sini aku memilih H2O yang simple, dia terdiri dari satu O, ukurannya lebih besar daripada hidrogennya. Jadi seperti ini. Lalu untuk garisnya kita gunakan tool line. Ya, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa memilih molekul lainnya. Lalu masih menggunakan brush pen, tinggal kita tulis H2O. Silakan teman-teman. Lalu di sini aku menambahkan semacam hiasan menggunakan tool lines dan brush pen aja. Untuk variasi detailnya teman-teman bisa berkreasi. Lalu kita bisa menambahkan maksud dari H2O ini adalah apa, misalnya di air. Mungkin teman-teman bisa juga menuliskan CH3COH itu adalah asam cuka. Jadi silakan googling aja kira-kira molekul mana yang akan teman-teman tulis di materi kali ini. Jika teman-teman ingin memindahkan salah satu elemen, kita aktifkan terlebih dahulu, misalnya layer background, lalu menggunakan tool seleksi, kita pilih objek yang akan dipindahkan. Perhatikan jika kita geser di luar area seleksi, maka seluruh layer akan terbawa. Jadi pastikan kita geser tepat di area seleksi. Setelah itu bisa kita perbesar ataupun perkecil sesuai selera. Jangan lupa untuk sering-sering mengklik tombol save biru di sebelah kanan bawah, dan untuk mengekspor hasil karya ini kita klik garis 3 di sebelah kiri bawah ya. Tinggal pilih sebagai JPEG atau PNG. Dan hasil karya akan tersimpan di galeri.